Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi-materi kelas 7 semester 2. Materi yang pertama kita akan bahas tentang bunga tunggal. Nah, jika kita menyimpan uang di bank, maka uang kita akan bertambah karena mendapatkan bunga. Jenis bunga tabungan yang akan kita pelajari adalah bunga tunggal. Artinya, yang mendapat bunga hanya modalnya saja, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Apabila bunganya turut berbunga lagi, maka disebut dengan bunga majemuk. Nah, materi itu akan kita pelajari di SMA. Bunga tabungan biasanya dihitung dalam persen yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Misalkan bunga 12% per tahun, artinya tabungan akan mendapat bunga 12% jika telah disimpan di bank selama 1 tahun. Yang pertama kita akan lihat bunga 1 tahun. Bunga 1 tahun itu bisa kita rumuskan dengan B sama dengan persentase bunganya kali modalnya. Misalkan persentasenya tadi 12%, berarti B sama dengan 12/100 dikali modal kita, modal atau tabungan awalnya. Kemudian yang akan kita bahas yang kedua yaitu bunga B bulan. B bulan di sini maksudnya kita menabung dalam hitungan bulan. Jadi dapat kita rumuskan B sama dengan B/12, kita kalikan dengan persentase bunganya, kita kalikan dengan modal atau tabungan awal kita. Nah, untuk memahami contoh soalnya, materinya akan kita bahas satu persatu. Baik, kita lihat contoh soal pertama. Faiz memiliki uang sebesar Rp1.400.000 dan ditabung di bank A dengan bunganya 11% per tahun. Setelah 3 bulan, uang tersebut seluruhnya diambil untuk keperluannya. Berapakah uang yang akan diterima Faiz setelah disimpan 3 bulan? Nah, ini kita bisa memanfaatkan kedua rumus yang ini. Cuma yang ditanya di sini adalah tabungan, berapa besar tabungan atau berapakah uang yang akan diterima Faiz setelah disimpan di bank selama 3 bulan. Berarti dia menabungnya selama 3 bulan dengan bunga 11% per tahun. Kemudian modalnya adalah atau tabungan awalnya adalah Rp1.400.000. Baik, akan kita coba bahas soal yang ini. Baik, kita coba untuk menjawab soalnya, kita buat di sebelah kanannya. Nah, ketika menemukan soal cerita seperti ini, kita sebaiknya membuat yang diketahui dari soal, kemudian apa yang ditanyanya biar lebih gampang, kemudian baru kita jawab. Nah, dari soal tadi diketahui tabungan awalnya adalah Rp1.400.000. Boleh kita tuliskan diketahui. Berarti ini M sama dengan Rp1.400.000. Kemudian persentase bunga per tahunnya adalah 11%. Boleh kita tuliskan persentase bunganya itu adalah 11% per tahun. Yang selanjutnya yang ditanya di sini adalah berapa uang yang akan diterima Faiz setelah menabung di bank selama 3 bulan. Berarti ini B-nya, B kecil yang di sini, lama tabungannya itu adalah 3 bulan. Oke. Nah, kemudian langsung kita buat yang ditanya. Ini besar tabungan Faiz selama 3 bulan. Oke, baru kita jawab. Ketika ketemu soal seperti ini, kita hanya langsung memasukkan ke dalam rumus. Ini lebih gampang, modalnya sudah ada atau modal awalnya sudah ada, kemudian persentase bunga per tahunnya juga diketahui, lama menabungnya juga diketahui. Maka tinggal kita jawab bunga itu sama dengan, nah yang ditanya bunga beberapa bulan atau bunga yang ditabung selama 3 bulan. Kita buatkan B/12. Kenapa B/12? 12 ini adalah banyak bulan dalam 1 tahun. Kita kalikan dengan persentase bunganya, kemudian dikalikan dengan tabungan
awal. Ini tinggal kita masukkan. B-nya kita isi berapa? Ini dia, karena dia menabung selama 3 bulan. 3 per 12 kali persentase bunganya itu adalah 11%, atau kita tuliskan 11 per 100. Kita kalikan dengan modal awalnya itu adalah 1.400.000. Nah, setelah seperti ini, biar gampang untuk mencari soal seperti ini, menyelesaikan ini, bisa kita sederhanakan. Atau sama-sama kita sederhanakan ini menjadi 1/4 kali nih 100, ini sama-sama kita bagi juga ini 100. Oke, yang tersisa lagi 11 dikali dengan berapa ini? 14.000. Oke, setelah kita cari, hasilnya adalah ini 38.500 rupiah. Nah, ini baru bunga selama 3 bulan. Yang ditanya adalah uang faiz setelah berapa tadi? 3 bulan. Oke, ini tinggal kita tuliskan jumlah uangnya sama dengan tabungan awal, kemudian kita jumlahkan dengan besar bunga yang didapat selama 3 bulan. Oke, ini 1.400.000 rupiah ditambah dengan bunganya tadi adalah 38.500, maka hasilnya adalah 1.438.500. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua. Kalila menyimpan uang di bank dengan bunga 13% per tahun. Jika setelah 3 bulan ia menerima bunga sebesar Rp26.000, tentukan jumlah uang simpanan Kalila. Berarti yang ditanya di sini adalah tabungan awal atau simpanan Kalila. Oke, kita akan coba jawab. Dari soal itu diketahui tadi adalah bunganya 13% per tahun, atau persentase bunganya. Oke, persentase bunga sama dengan 13%. Nah, kemudian besar bunganya setelah menabung 3 bulan di bank, berarti ini B-nya adalah 3 bulan. Kemudian bunganya itu didapatkan Rp26.000. Tentukan jumlah uang simpanan Kalila. Berarti yang ditanyanya M-nya berapa? Oke, kita akan bisa langsung cari. Ini kita buatkan di sini bunga 3 bulan tadi dia menabung itu sama dengan persentase bunganya, atau kita buatkan dulu B per 12 dikali persentase bunganya, kita kali modalnya. Yang akan kita cari di sini adalah modalnya atau simpanan Kalila. Kemudian kita bisa cari B ini 3 tadi, 3 per 12 dikali dengan persentase bunganya itu adalah 13 per 100. Kemudian kita kali dengan M, itu katanya tadi hasilnya itu adalah Rp26.000. Oke, lebih gampang kita sederhanakan. 1/4, 3 per 12 sama-sama kita bagi 3, hasilnya 1/4 kali 13 per 100 dikali M sama dengan 26.000. Nah, ini bisa kita buatkan di sini 13 per 400 dikali modalnya sama dengan Rp26.000. Nah, kita sambung ke sebelah sini, maka bisa kita cari M. M itu sama dengan, atau kita tulis di sini, M itu sama dengan Rp26.000 dibagi dengan 13 per 400. Nah, setiap kita ketemu pembagian seperti ini bisa langsung kita selesaikan. 26.000 tanda bagi berubah menjadi tanda kali, kemudian penyebut menjadi pembilang. Ini 400
per 13. Ada yang kita sederhanakan untuk lebih gampang menghitung. 13 dan 26 itu adalah 2. 26 bagi 13 dapat 2. Berarti ini tersisa 2000. Kita kalikan dengan 400. Maka kita dapatkan M-nya ini 800.000 rupiah. Jadi simpanan Kalila itu adalah 800.000.